Hai semua, selamat datang di Grey Investor. Banyak fenomena menarik yang bisa terjadi di dalam dunia ekonomi. Salah satunya adalah jika uang beredar terlalu sedikit, atau bahkan sebaliknya, uang beredar justru terlalu banyak. Setelah mendengar permasalahan tersebut, kita jadi penasaran, bagaimana dampak yang akan diakibatkannya? Siapa yang akan mengendalikannya? Mampukah pemerintah Indonesia memulihkannya? Mungkin beberapa orang akan menjawab, tentu saja bisa. Indonesia kan punya 37 provinsi, 16.771 pulau, dan 273.879.750 juta jiwa. Masih kurang puas? Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah, negara kepulauan terbesar di dunia yang ditinggali oleh ratusan suku dan salah satu penyumbang oksigen terbesar di bumi. Tapi kenapa nilai rupiah justru lebih rendah dibandingkan mata uang dari negara lain? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita telusuri lebih dalam mengenai masalah ekonomi yang satu ini. Namun sebelum itu, pastikan Anda sudah subscribe pada channel ini sehingga Anda mampu membantu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Apa yang akan terjadi jika uang beredar terlalu sedikit? Deflasi. Deflasi adalah kondisi dalam suatu negara di mana negara terjadi penurunan harga barang secara masif dan secara terus-menerus. Penurunan harga barang tersebut terjadi dalam waktu singkat dan secara bersamaan yang akan mempengaruhi kinerja keuangan negara tersebut. Deflasi yang terjadi dalam jangka panjang akan menyebabkan terjadinya krisis ekonomi pada suatu negara. Selain itu, pengertian deflasi adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu sedikit sehingga terjadi penurunan tingkat konsumsi. Di awal masa deflasi, masyarakat cenderung membeli banyak barang karena harganya turun. Tetapi dampak deflasi dalam waktu yang panjang bisa membuat aktivitas jual beli lesu dan perusahaan sebagai penyedia barang dan jasa menjadi tertekan karena laporan keuangan mereka yang terus merugi. Saat terjadi deflasi, perusahaan akan fokus pada budget manajemen agar kinerja perusahaan tetap efektif dan juga tetap efisien. Terjadinya deflasi memaksa sebagian perusahaan harus memproduksi barang berkualitas rendah dan juga harga murah untuk mempertahankan kondisi keuangan mereka. Contoh deflasi. Deflasi yang cukup tinggi beberapa kali terjadi di Indonesia, baik lingkup nasional maupun daerah. Contohnya deflasi yang dicatat BPS pada September tahun 2019 lalu. Secara nasional, saat sebagian besar komoditas pangan dan bumbu dapur mengalami penurunan, saat itu secara nasional juga angka deflasi Indonesia yakni sebesar 0,27%. Adapun berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh BPS di 82 kota tersebut, terjadi 70 kota yang mengalami deflasi dan 12 kota sisanya mengalami inflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Sibolga, Sumatera Utara sebesar 0,94% dan deflasi terendah terjadi di Surabaya sebesar 0,02%. Sementara inflasi tertinggi terjadi di Molabo, Aceh yang sebesar 0,91%. Apa yang terjadi jika uang beredar terlalu banyak? Inflasi. Apa itu inflasi? Dikutip dari Bank Indonesia, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dan dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, dikutip dari IMF, inflasi dalam ukuran yang lebih luas biasanya ditunjuk dari kenaikan harga secara keseluruhan atau kenaikan biaya hidup di suatu negara. Contoh inflasi yang pertama, inflasi pada awal kemerdekaan. Indonesia pertama kali mengalami inflasi pada saat kemerdekaan. Sebagai informasi, keadaan ekonomi Indonesia pada masa itu sangat terpuruk karena kebutuhan masyarakat meningkat hingga 100%. Penyebab terjadi inflasi di awal kemerdekaan Indonesia yakni terdapat 3 jenis mata uang yang beredar di masyarakat secara tidak terkendali. Mata uang tersebut meliputi uang kertas Dejavasi Bank peninggalan kolonial Belanda, uang kertas dan logam pemerintahan Hindia Belanda, uang buatan Jepang yaitu Dejavasi Regering, Dai Nippon emisi 1943 dan juga Dai Nippon Taikeku Seibu emisi 1943. Pada masa itu Indonesia belum memiliki mata uang resmi sendiri. Akibatnya, pemerintah tidak bisa menyatakan bahwa mata uang penduduk Jepang tidak berlaku. Yang kedua, inflasi pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19. Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan yang datanya telah diriset oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar minus 2,7%. Pada saat itu, pengaruh dari pandemi COVID-19 berperan sangat besar. Hal ini disebabkan oleh adanya peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sehingga menimbulkan lockdown kepada beberapa kota yang bertujuan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Siapa yang
yang mengendalikan nilai rupiah? Bank Indonesia. Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang atau free floating. Namun peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan juga sistem keuangan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter, yaitu Inflation Targeting Framework atau ITF. Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan juga aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan, yaitu sebagai overriding objektif. Bagaimana cara mengurangi uang beredar? Dengan menerapkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan juga menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tersebut tidak anjlok. Secara singkat, kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan bank sentral terhadap suatu negara untuk mengendalikan pasokan uang agar mencapai tujuan ekonomi makro dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter bank sentral dirumuskan secara terukur untuk membantu mengatur variabel ekonomi makro. Secara ideal, kebijakan moneter bank sentral harus bersifat independen dari segala pengaruh politik. Namun dalam pelaksanaannya, bank sentral melakukan sinergi dengan pemerintah dan institusi moneter lainnya. Hal ini dilakukan karena kebijakan moneter adalah penting dan juga berpengaruh luas terhadap ekonomi suatu bangsa. Tujuan dari kebijakan moneter, tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat dengan cara menaikkan perekonomian Indonesia, meminimalisirkan pengangguran serta mengatur mata uang dalam suatu negara. Tetapi tidak selalu terpaku dengan satu tujuan, karena tujuan kebijakan moneter tidak statis namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian dari suatu negara. Kenapa nilai tukar rupiah lebih rendah dibandingkan negara maju? Nilai mata uang rupiah menurun bisa disebut sebagai melemah. Istilah dalam bahasa ekonomi yaitu depresiasi. Kalau salah satu mata uang mengalami depresiasi, pasti yang satu lagi menguat atau mengalami kenaikan, atau istilah yang lebih tepat adalah apresiasi. Dalam hal ini, nilai mata uang negara lain mengalami apresiasi atau penguatan terhadap nilai mata uang rupiah. Mengapa nilai rupiah bisa menurun? Karena sebetulnya bukan rupiah yang melemah, namun nilai dari mata uang lain yang justru menguat. Kita ambil contoh dari dolar Amerika Serikat yang menguat. Kenaikan nilai dolar Amerika Serikat inilah yang menjadi pemicu awal depresiasi nilai mata uang berbagai negara, termasuk rupiah Indonesia. Bagaimana mungkin sebuah nilai mata uang bisa naik? Sederhananya, nilai mata uang naik ketika ada pihak pembeli yang sepakat untuk menukarkan nilai mata uang tersebut dengan harga yang lebih tinggi sebelumnya. Dalam teori ekonomi, ini sebenarnya cuma mekanisme pasar saja dalam membentuk harga keseimbangan. Sesuai dengan hukum permintaan, yaitu ketika tingkat permintaan terhadap USD meningkat dan tingkat penawaran yang tetap, maka harga USD pun akan naik. Nah, komoditas atau barang yang diperjualbelikan di sini adalah valuta asing, yaitu mata uang US dollar, di mana harga dari valuta tersebut adalah kurs atau nilai tukar. Mundur pada awal abad ke-1, negara-negara di dunia lebih memilih emas ketimbang uang kertas sebagai alat tukar dalam sebuah perdagangan. Biasanya sebelum melakukan transaksi, mereka menukarkan uang kertas miliknya terlebih dahulu ke kantor-kantor resmi yang memiliki emas cadangan. Nah, sistem ini juga yang disebut sebagai gold standard. Mereka menganggap bahwa emas memberikan efek lebih stabil terhadap ekonomi suatu negara karena sebuah negara tidak lagi perlu mencetak uang kertas berlebih. Lalu mengapa dolar Amerika Serikat yang menjadi acuannya? Ini yang berhubungan dengan gold standard. Saat itu, Amerika Serikat menjadi negara dengan cadangan emas terbesar di dunia, atau 3/4 emas dari seluruh cadangan yang ada di bumi. Sementara tak ada satupun negara yang memiliki uang lebih banyak atau setara dengan semua emas yang dimiliki Amerika Serikat. Jelang tahun 1970, banyak negara di dunia mengalami defisit perdagangan akibat nilai dolar yang meningkat tinggi ketimbang emas. Lalu inflasi muncul dikarenakan komoditas impor seperti minyak. Akhirnya tuntutan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk menaikkan harga emas sesuai dengan nilai dolar yang dimiliki sejumlah negara pun memuncak. Pada tahun 1971, akhirnya Presiden Amerika Serikat saat itu Richard Nixon membatalkan kebijakan penukaran emas dengan dolar. Namun, mengingat kebijakan itu sudah berjalan sebelumnya, jadilah membuat dolar ada di mana-mana. Itulah juga mengapa di Indonesia rupiah selalu melihat dolar sebagai acuannya, di mana saat rupiah melemah, banyak yang merasa tidak tenang akan hal tersebut. Tetapi apabila dari sudut pandang secara umum, apa yang menjadi penyebab rupiah melemah?
Jawabannya adalah melakukan impor dan menggunakan jasa dari luar negeri. Melemah atau menguatnya rupiah tergantung dari kebutuhan dan ketersediaan mata uang itu sendiri. Seperti contoh, jika orang-orang lebih banyak yang menggunakan dolar ketimbang rupiah, maka sudah pasti nilai tukar rupiah akan melemah. Karena hal itu, impor barang dan penggunaan jasa dari luar negeri juga dapat menjadi penyebab rupiah lemah. Impor barang yang tinggi juga dapat menyebabkan permintaan dolar meningkat. Apabila kita minim melakukan impor dan menggunakan jasa dari luar negeri, tentu dapat membuat rupiah lebih stabil. Bahkan bukan tidak mungkin membuat rupiah menguat terhadap nilai tukar terhadap dolar. Kesimpulannya, deflasi akan terjadi apabila jumlah uang beredar terlalu banyak. Begitupun sebaliknya, inflasi akan terjadi apabila jumlah uang yang beredar terlalu sedikit. Bank Indonesia berperan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dengan cara menerapkan kebijakan moneter. Sedangkan kenapa nilai rupiah lebih rendah dibandingkan negara maju? Jawabannya dikarenakan kegiatan impor berlebihan oleh negara dan tindakan menggunakan jasa atau produk dari luar negeri oleh masyarakat secara terus-menerus. Semoga pembahasan tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan Anda, wahai para manusia berkualitas. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.